Cek, 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 satu, dua, cek, tiga, tiga, dua, satu, cek, 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 satu, satu, satu. Ya. Cek, satu, dua, tiga, cek, dicoba, dicoba, satu, 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 cek, 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 cukup.
Bu. Kenapa? Jam 1. Masalahnya nih, aku lagi kan 3 hari Bu. Udah ketemu aku apa? Blank. Nggak tahu tiba-tiba. Kemarin pas di nya blank ya tuh. Nggak bisa dikasih. Iya makanya aja. Kan hari ini belum ngabarin. Nomor apa? Udah sama si Eri. Siap, 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 siap. Oh.
semua HP disimpan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkenan memasuki ruangan. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkenan memasuki ruangan. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkenan memasuki ruangan. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarahan secara online oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka pelatihan pengelolaan BUMDes di Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta, pelatihan hidroponik di Kabupaten Kulon Progo, serta pelatihan ternak ayam Jawa Super di Kabupaten Blora akan segera kita mulai. Yang terhormat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Eko Putro Sanjoyo, BSEE MSI. Yang kami hormati Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Erlin Hairlinatun M. Yang kami hormati para tamu undangan serta peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada siang hari ini akan diawali dengan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman. Untuk itu kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Menteri Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia dan beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Kepala Balai Pemberdayaan Masyarakat Balai Besar Pelatihan Masyarakat, Bu Erlin dan jajarannya, dan juga para peserta latihan, baik dari Kabupaten Sragen, Wonogiri, Gunung Kidul, Bantul, Klaten, maupun juga Karanganyar, maupun yang berada di Kulon Progo dan juga yang berada di Bluro. Pertama, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya sehingga siang hari ini kita berada di Balai Besar Pelatihan Masyarakat Darismewah Yogyakarta yang posisinya berada di Kabupaten Sleman. Kami atas nama dari jajaran aparat pemerintah Kabupaten Sleman maupun atas nama pribadi mengaturkan selamat datang kepada Bapak Menteri Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia dan jajarannya yang hadir ke Balai Besar Pelatihan Masyarakat Yogyakarta yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus juga para peserta latihan yang berasal dari beberapa di daerah Kabupaten di Solo Raya maupun juga dari Kabupaten Bantul hadir ke Balai Besar Latihan Masyarakat ini dalam rangka untuk dilatih berbagai macam kegiatan-kegiatan menuju nanti bisa beraktivitas untuk bisa berwirausaha dan sekaligus juga bisa menciptakan lapangan kerja. Kami mengucapkan selamat khususnya para peserta yang dilatih di sini dan kami juga mengaturkan terima kasih khususnya kepada Bapak Menteri dan juga kepada Bu Erlin yang kami di Kabupaten Sleman sebelum melatih di mana-mana Sleman dilatih dulu saya gitu. Alhamdulillah. Kami beberapa BUMDes sudah dilatih Bapak Menteri dan mereka sudah beraktivitas bagus. Kemudian dulu kami juga dari jajaran PKK Kabupaten juga dilatih di sini untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada PKK di tingkat kecamatan, di tingkat desa, sehingga kita bisa menyebarluaskan ilmu yang telah diberikan di Balai Besar Latihan Masyarakat ini. Dan mudah-mudahan ini kerjasama yang terus-menerus diberikan khususnya kepada kami di Kabupaten Sleman. Kami akan mengucapkan terima kasih. Dan Bapak Menteri ini selalu menyampaikan, Bu Erlin, manfaatkan Balai Besar Latihan Masyarakat ini untuk warga masyarakat Kabupaten Sleman semaksimal mungkin. Terima kasih atas atensi yang diberikan kepada kami. Saya kira demikian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan oleh Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta. Untuk itu kepada Ibu Dr. Anda Erlin Hairlinatun M dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Eko Putro Sanjoyo. Yang terhormat Bapak Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo. Yang kami hormati jajaran pejabat struktural, fungsional di lingkungan Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta dan jajaran pemandu eksternal serta para peserta pelatihan BUMDes Angkatan 789 yang berada di Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta. Saya sapa lebih dahulu, boleh kameranya dikirim ke teman-teman yang ada di Kulon Progo dan ada di Blora. Kita sapa teman-teman kita yang ada di Blora dan Kulon Progo. Belum kameranya? Langsung sana, oh ya. Jadi kebetulan pada siang hari ini, alhamdulillah tadi Bapak Bupati Sleman telah memberikan sambutan, ucapan selamat datang kepada Bapak Menteri dan kepada seluruh peserta pelatihan BUMDes
yang diikuti oleh 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen, Wonogiri, Gunung Kidul, Bantul, Klaten, dan Karanganyar yang ada di Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta. Pada siang hari ini, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta akan melaksanakan pengarahan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk 3 titik lokasi pelatihan, yaitu yang pertama di Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta, yang kedua di Kabupaten Blora, di mana kita sapa sahabat dan teman-teman kita yang ada di Blora, yaitu hadir di sana Bapak Wakil Bupati Blora, Bapak Arif Rohman. Selamat siang Bapak Bupati. Selain Bapak Bupati, hadir juga di sana jajaran aparat dari para stakeholder dan juga para pemandu eksternal yang ada di Blora serta para peserta pelatihan budidaya ayam joper. Selain itu, kita juga akan melakukan video conference dengan pelatihan di Kabupaten Kulon Progo, yaitu terkait dengan hidroponik. Untuk itu kita sapa teman-teman sahabat kita di Kabupaten Kulon Progo. Yang telah hadir di sini adalah Bapak Sudarmanto selaku Kepala Dinas Kulon Progo, Bapak Jumanto selaku Asisten Pemerintah dan Kesra Kabupaten Kulon Progo, dan Bapak Purwadi Setiono selaku Kadis PMD Kabupaten Blora. Di sini ada Kabupaten Blora juga. Untuk itu mari kita sapa bersama. Pada siang hari ini kita akan melakukan, ini adalah kerjasama antara Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta dengan Pusat Data dan Informasi yang berada di Bali Latvo. Ini adalah pertama kali kita laksanakan untuk pelatihan pengarahan jarak jauh secara online dengan titik 3 lokasi, yaitu di Jogja, di Blora, dan di Kulon Progo. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mohon berkenan kiranya Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan pengarahan kepada seluruh peserta yang berjumlah total sebanyak 150 orang di lingkungan Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta dapat memberikan pengarahannya. Sekali lagi kami mengharapkan kepada Bapak Menteri kiranya dapat memberikan arahan sehingga masyarakat yang selama ini tidak bisa bertemu langsung bertatap muka dengan Bapak, sekarang melalui sarana video conference dapat bertatap muka dengan Bapak, dan mungkin kami mohon waktunya Bapak untuk bisa berdialog dengan para peserta, khususnya dengan jajaran aparat pemerintah daerah yang ada di Blora, di Kulon Progo, dan juga di Kabupaten Sleman ini. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pengarahan secara online oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Eko Putro Sanjoyo. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngelihat semangatnya gini nih, kira-kira calon orang sukses semua nih. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya Bapak Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Sri Purnomo. Tepuk tangan untuk Pak Bupati Sleman. Saya baru tahu ternyata beliau ini seorang guru asalnya. Makanya dia bisa ngemong, makanya Kabupaten Sleman bisa maju karena dimong oleh Pak Sri Purnomo. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, sahabat satu perjuangan saya,
Bapak Wakil Bupati Kabupaten Blora, Pak Arif Rahman. Selamat sore Pak Wakil Bupati, Mas Arif. Yang saya hormati dan saya banggakan juga yang mewakili Bupati Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak Jumanto. Selamat sore, selamat siang Pak Jumanto. Selamat sore, Pak Menteri. Wah, udah masuk suaranya, berarti teknologinya udah masuk nih. Nggak apa-apa, masih baru pertama, kadang-kadang ada error-error dikit, yang penting terus mencoba. Kalau nggak pertanyaan, tanya sama Pak Sri yang guru, ya kita waktu belajar membaca juga gagap-gagap pertamanya. Tapi yang guru kita lakukan pada saat kita gagap-gagap, beliau terus memberi semangat kita sehingga sampai kita bisa hari ini. Itu kalau bukan karena guru yang memberi semangat, kita nggak mungkin bisa. Jadi jangan pernah takut sama salah sama gagal. Nggak ada orang bayi lahir jebrol langsung bisa lari. Kalau ada bayi lahir jebrol bisa lari, kita semua yang lari. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Balai Besar Sleman, Ibu Erlin. Sejak dipegang Ibu Erlin ini, Balai Besar Sleman ini berubahnya luar biasa, Pak. Mudah-mudahan bisa dipertahankan, ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh staf dan pegawai, tentunya Forkompimda di semua kabupaten yang hadir dari Sleman, Kulon Progo, Blora, dan peserta pelatihan yang sangat saya cintai dan saya banggakan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada bersama Pak Wakil Bupati Blora di Blora dan bersama Pak Kadis Pemerintahan Kulon Progo di Kulon Progo. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tentunya saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya kita semua bisa bersama-sama berkumpul pada sore hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam tentunya kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat-sahabatnya. Semoga suri tauladan beliau-beliau semua dapat kita ikuti bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama 4 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, Indonesia ada satu program baru ya, berdasarkan amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, yaitu dana desa. Dana desa yang diberikan selama 5 tahun ini jumlahnya 257 triliun rupiah. Itu sangat besar tuh, nolnya banyak tuh, 257 triliun rupiah. Dan alhamdulillah ternyata masyarakat desa ya, dengan dukungan dari kita semua, dari Pak Bupati, dari Pak Wakil Bupati, dari para kepala dinas, dari Pak Gubernur, itu dalam 4 tahun terakhir ini mampu membangun infrastruktur dalam skala yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya. Mungkin nanti Pak Bupati juga bisa cerita di Kulon Progo bangun jalan aja berapa kilometer tuh, jalan desa, mungkin ratusan atau ribuan kilo juga gitu. Total secara nasional itu 191.000 kilometer jalan desa. Besar, kayaknya memang tidak mungkin. Tapi kita jangan lupa, kita hidup di negara yang sangat besar, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Indonesia ini mempunyai 3 waktu yang berbeda karena sangat panjangnya. Yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Mempunyai 74.957 desa, ya, yang tersebar di 17.000 pulau lebih. Jadi besar. Nah, kadang-kadang kalau Singapura membuat 191.000 kilometer jalan desa, mungkin satu Singapura jalan semua itu, nggak ada rumahnya. Tapi 191.000 kalau dibagi 74.157 desa, dibagi 4 tahun, masing-masing desa itu ternyata hanya membangun 625 meter, jadi kecil. Cuma karena Indonesia besar, kalau dikaliin jadi besar gitu, apalagi 4 tahun gitu kan. Indonesia masih butuh, setiap desanya butuh bikin ribuan meter, kalau 600 meter aja masih kurang, walaupun sudah banyak yang dibangun, tapi masih banyak yang belum dibangun juga. Jadi
Jadi pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu belum selesai. Kita mampu membangun PAUD, Polindes, Posyandu dalam jumlah puluhan ribu. Bahkan MCK saja, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, itu kita membangun lebih dari desa, mampu membangun dengan dana desa lebih dari 250.000 unit. Bayangkan kalau Singapura bikin 250.000 unit, satu Singapura tuh MCK semua mungkin tuh. Tapi Indonesia besar, itu komunal MCK, jadi MCK yang dipakai bersama-sama masyarakat, bukan satu rumah MCK. Tapi tahu nggak kebutuhan MCK di desa-desa tertinggal di Indonesia? 5 juta, jadi 250.000 itu masih kecil. Sekarang baru ada 10 kabupaten yang masuk kategori menurut UNICEF bebas buang air besar sembarangan. Di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Medan, itu masih belum bebas buang air besar sembarangan. Tapi malah Kabupaten Alor itu sudah masuk kategori bebas buang air besar sembarangan. Nah, saya challenge Pak Bupati Sleman, Pak Wakil Bupati Blora, Pak Kepala Dinas di Kabupaten Kulon Progo, bisa nggak Kabupaten Bapak melakukan hal yang simpel tapi susah? Kabupaten Bapak bisa menjadi bebas buang air besar sembarangan, atau mungkin sudah, saya nggak tahu. Nah, kenapa itu penting? Karena kita masih punya permasalahan besar, yaitu stunting. Bapak-bapak beruntung ya, karena masa kecilnya mendapatkan gizi yang cukup walaupun tidak berlimpah, sehingga bapak-bapak bisa mempunyai kesempatan sekolah sampai pendidikan tinggi. Kalau toh bapak belum mendapatkan pendidikan tinggi, tapi bukan bapak berarti nggak mampu, tapi bapak belum mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Tapi di tahun 2014 masih ada 37,2% anak-anak kita yang kena stunting karena kekurangan gizi. Sehingga mereka tidak bisa tumbuh, tanda-tandanya tidak bisa tumbuh, tapi bukan berarti semua orang yang pendek itu stunting loh ya. Kebanyakan orang yang jenius itu pendek karena dari otak ke kaki jaraknya pendek, makanya keputusannya cepat tuh. Ya. Tapi karena kurang gizi sehingga pertumbuhan jaringan otaknya tidak bisa maksimal, sehingga mereka tidak bisa, mungkin bisa sekolah lebih dari kelas 6 SD walaupun dikasih beasiswa gratis. Nah, karenanya bapak-bapak semua ikut pelatihan ini, saya mikir tidak ada yang stunting, dari ukuran tinggi badannya juga nggak ada yang pendek-pendek, ya. Kalau toh ada pasti nggak stunting juga gitu ya. Jadi saya yakin, kesempatan ini tolong dimanfaatkan. Nah, selama 4 tahun ini pembangunan infrastruktur menurut kami, menurut Bapak Presiden juga, di mayoritas desa-desa di Indonesia sudah boleh dikatakan cukup lah. Kalau dibilang mau sempurna mungkin tidak akan pernah sempurna. Makanya Bapak Presiden mulai menyarankan agar dana desa yang tahun ini ditingkatkan dari 60 triliun menjadi 70 triliun, itu dipakai lebih ke pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya membangun BUMDes, membangun pelatihan-pelatihan, membangun desa-desa wisata. Saya dengar di Kabupaten Sleman dari Pak Bupati sekarang banyak dibangun desa-desa wisata, membangun pengolahan pasca panen, dan peluang-peluang usaha itu sangat besar. Jangan underestimate desa, karena selama 4 tahun ini dengan adanya dana desa, tingkat pendapatan per kapita masyarakat desa itu naik hampir 50%, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini satu pertumbuhan per kapita di desa yang paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Pendapatan per kapita di desa naik dari 572.000 per kapita per bulan menjadi tahun lalu, itu tahun 2014, tahun lalu sudah 804.000 per kapita per bulan. Itu hampir 50%. Kalau ini kita bisa pertahankan akselerasi ini di 7 tahun yang akan datang, itu pendapatan per kapita di desa itu lebih dari 2 juta rupiah. Mungkin kalau di Sleman lebih lah. 2 juta rupiah itu artinya per keluarga itu 9 juta rupiah. Satu keluarga itu kira-kira 4,5 orang lah rata-rata nasional. Ada bapak, ada ibu, ada anak 2 atau 3 gitu. Nah, 2 juta per bulan itu kalau dikali 150 juta orang desa, 7 tahun lagi diperkirakan orang desa ada 150 juta, sekarang masih ada 130 juta.
itu desa akan mempunyai pendapatan 300 triliun satu tahun. Dengan 300 triliun pendapatan satu tahun itu, Pak Bupati, desa akan mempunyai kemampuan daya beli 1.500 triliun satu bulan. Sorry, tadi 300 triliun itu satu bulan. Satu tahunnya kan 18.000 triliun. 18 triliun itu sama dengan 1,4 triliun dolar Amerika produk domestik bruto. Artinya apa? Bayangkan total produk domestik bruto Indonesia sekarang desa sama kota digabung itu baru 1,2 juta. 7 tahun lagi desa mempunyai total produk domestik bruto atau GDP ya yang lebih besar daripada total GDP Indonesia. Jadi potensi di desa itu sangat besar. Dan potensi itu yang menikmati adalah bapak-bapak semua yang tinggal di desa, yang mempunyai kesempatan, mempunyai kemampuan, dan mempunyai kemauan untuk melihat peluang itu. Siapa yang nyangka kalau desa bisa membangun 191.000 kilometer jalan desa. Ini karena kita bisnis modelnya tepat. Nah, pemerintahan Pak Jokowi ini maunya fokus, nggak mau uang itu dibagi rata sehingga nggak jelas hasilnya. Saya kasih contoh, ya padahal anggaran ya setiap tahun ya hampir sama lah naik, paling berapa persen sesuai dengan economic growth kita kan. 69 tahun sampai tahun 2014 sejak Indonesia merdeka, Indonesia cuma mampu membangun 750 km jalan tol. Selama 4 tahun pemerintahan Pak Jokowi sudah meresmikan lebih dari 750 km jalan tol. Dan insya Allah sampai akhir tahun ini, jalan-jalan tol yang dibangun jadi, beliau akan meresmikan 1.800 km jalan tol. Artinya apa? Jadi jangan melihat apa yang kita tidak punya, melihat apa potensi kita. Nah, saya minta teman-teman yang ikut pelatihan ini, ngelihat potensinya di desa. Saya sudah tunjukkan potensinya di desa, itu nanti akan menjadi ekonominya besar, lebih dari total ekonomi Indonesia dari saat ini, berarti growth-nya itu lebih dari 2 kali lipat, 4 kali lipat dari saat ini. Sekarang setengah, nanti jadi itu kan. Nah, jadi peluangnya sangat besar sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Nah itu kesempatan tolong dimanfaatkan. Di Indonesia itu juga ada yang namanya Indonesian Dream. Saya punya sahabat, teman saya, itu pemiliknya Lion Air, namanya Rusdi Kirana. Sekarang jadi duta besar Indonesia di Malaysia. Tahun 1991, saya udah jadi general manager satu perusahaan lumayan besar. Pak Rusdi masih jadi calo tiket di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, dia beli tiket, jual ke orang dapat untung, beli tiket, jual ke orang dapat untung. Tahun 91 Pak Rusdi jadi calo tiket. Tapi tentunya dia tidak bercita-cita jadi calo tiket kan. Ya. Akhirnya dia gara-gara jadi calo tiket banyak ketemu orang. Ya, ada orang yang menawarkan, kenapa nggak bikin perusahaan penerbangan aja? Loh, dia bilang gimana calo tiket mau jadi bikin perusahaan penerbangan, modalnya dari mana? Akhirnya karena dia selalu berpikir harus bisa, kesempatan itu dia tidak sia-siakan. Nah ini di desa akan banyak kesempatan yang saya minta kalian jangan sia-siakan. Dia pinjem sama berapa orang, akhirnya kekumpul 900 juta waktu itu buat nyewa satu pesawat dari Rusia. Nah, kebetulan bisnis airline bagus, nggak sampai berapa tahun dia berhasil menyewa 20 pesawat. Sampai karena manajemennya bagus, ya dia ditawarkan oleh Boeing, diajarin nih gimana caranya cari utang dari US Exim Bank. Bikin proposal utang, presentasi dan lain sebagainya. Akhirnya dia, karena kemauannya keras mau, presentasi ke US Exim Bank dengan dituntun oleh Boeing, dia ditawarin kredit, karena waktu itu dia udah punya 20 pesawat ya. Walaupun sewa pesawatnya, ditawarin kredit 20 miliar US dollar. 20 miliar US dollar itu kira-kira 300 triliun. Wah dia bingung tuh, akhirnya dia ngomong sama banknya minta waktu 1 minggu untuk jawab. Begitu pulang dari bank dia mandi 4 jam shower. Karena grogi juga ditawarin utang segitu gede kan, ambil jangan.
ambil jangan. Karena bagaimanapun dia dari calo tiket udah bisa nyewa 20 pesawat kan udah lumayan majunya luar biasa kan. Kalau dia utang terus gagal, itu risikonya jadi miskin lagi kan. Tapi dia punya keberanian dengan hitungan yang bagus, akhirnya dia putusin ambil. Dia tanda tangan beli 100 pesawat Boeing 737-900 di Bali di depan Presiden Obama. Di depan Presiden Yudhoyono waktu itu. Ya. Nah, karena berhasil dia ditawarin lagi sama European Exim Bank untuk beli 100 pesawat A320. Bayangkan Lion yang tadinya calo tiket dari tahun 91 sekarang menjadi perusahaan budget airline nomor 2 terbesar di dunia. Di dunia nomor 2 untuk budget airline ya. Untuk perusahaan budget itu apa? Low cost carrier tuh yang murah lah pokoknya yang murah. Padahal tahun 91 masih jadi calo tiket. Jadi Indonesian Dream itu ada. Ya, kalau kita ada kemauan. Ya, banyak peternak-peternak ayam, salah satunya di Magelang tuh, ya, yang tadinya cuman pegawai di satu perusahaan, sekarang Patriot itu udah besar itu, udah mempunyai feed mill di mana-mana, udah punya. Jadi kalian juga bisa. Jadi kalian jangan pernah berpikir saya memang ditakdirkan jadi orang desa yang miskin. Nah, kalau kalian berpikir gitu akan jadi miskin benar. Peluang itu ada. Ada pepatah, your attitude will determine your altitude in life. Attitude kita akan atau tingkah laku kita, sikap kita, itu akan menentukan sukses tidaknya kita dalam hidup. Ya, nah saya yakin mudah-mudahan dengan dilatih ini nanti, karena dengan dana desa ini kita harapkan 5-10 tahun ke depan, itu akan banyak pengusaha-pengusaha menengah dan besar yang berasal dari desa. Insya Allah akan ada perusahaan menengah dan besar yang berasal dari ruangan ini. Amin. Dan sukses itu tidak ujuk-ujuk langsung sukses. Bapak-bapak akan mengalami kegagalan, akan mengalami kesulitan. Ibarat Pak Bupati sering main sepeda. Dalam main sepeda itu ada pepatah, we don't stop when we are tired. We stop when we are finished. Jadi kita tidak berhenti karena kita capek. Kita baru berhenti kalau udah nyampe garis finish. Jadi capek, ada tanjakan, ada apa, itu selalu cari cara. Kalau tanjakannya tinggi, kalau ngelihat atas itu kan bawahnya semangatnya hilang kan. Udah panas-panas capek. Itu ngelihatnya ke tanah aja Pak. Karena kalau ngelihat ke tanah jalan 5 km per jam juga kelihatannya cepet. Tahu-tahu nyampe. Tapi kalau ngelihat ke atas ya nggak sampai-sampai. Nah cari cara untuk itu. Nah kita sekarang sudah terbukti, dulu waktu kita ngomong BUMDes banyak orang apa itu BUMDes. Sekarang sudah ada 41.000 BUMDes terbentuk di seluruh Indonesia. Dan sekarang sudah ada BUMDes yang keuntungannya di atas 10 miliar, yang penjualannya di atas 30 miliar. Bahkan sudah banyak BUMDes yang membayar pajaknya lebih besar daripada dana desa yang diterimanya. Desa Kutuh di Kabupaten Badung, itu desa yang sangat tandus. Ya, masyarakatnya tadinya 6 tahun yang lalu cuma hidupnya dari budidaya rumput laut. Tapi itu pun mengalami kendala karena tebingnya dalamnya 100 meter lebih. Bapak-bapak, ibu-ibu, sejak ada dana desa itu dipakai untuk memotong tebing itu, membuat jalan untuk turun ke pantainya supaya budidaya rumput lautnya lebih mudah. Ternyata ada akibat sampingnya, dengan adanya jalan ke pantai, turis banyak datang ke pantai. Turisnya dikelola oleh BUMDes, ya dibikin para layang, dibikin macam-macam. Tahun lalu, tahun 2017, 2 tahun yang lalu, itu saya dapat laporan, BUMDesnya atau Pantai Pandawa itu berhasil mendatangkan lebih dari 1 juta turis dengan pendapatan 34 miliar, dengan keuntungan bersih 14 miliar, dan membayar pajak 3 miliar lebih, padahal dana desanya cuma 800 juta. Dari desa yang kumuh, yang tadinya menjadi sarang narkoba, sekarang bebas narkoba dan tidak ada pengangguran di situ.
Dan karena adatnya kuat ya, di sana agamanya kan kuat ya. Masyarakat kalau simpan pinjam harus di lembaga simpan pinjam di desanya tersebut. Sekarang desa tersebut telah mempunyai lembaga simpan pinjam dengan aset 127 miliar, satu desa itu. Ya sekarang desanya udah punya lapangan golf, 18 hole, kerjasama sama JW Marriott, apa itu sistem disewain tanahnya, bayar bulanan, setelah berapa tahun menjadi milik desa. Jadi udah kreatif desanya sekarang. Ya, kalian juga bisa, peluang di desa itu banyak bapak-bapak. Semua konglomerat di Indonesia dan negara berkembang lainnya, itu asalnya dari desa, dari pedagang komoditas. Jadi peluang itu besar di desa. Nah nanti tentunya nggak bisa ujuk-ujuk jatuh dari langit. Apa yang kalian tangkap benar, bikin sukses, nanti lama-lama akan bisa berkembang. Nah pemerintah akan memberikan terus bimbingan-bimbingan dan pelatihan ya. Tahun ini dana desanya juga ditingkatkan dan tidak ada batasan desa mau 100% buat BUMDes juga bisa kalau infrastrukturnya udah cukup ya. Kalau perlu diajak ke Ponggok. Lihat tuh Ponggok daerah yang udah ada yang pernah ke Ponggok belum? Ah udah ya udah nggak usah nggak jadi. Kalau diajak ke Kutuh, tergantung bupatinya masing-masing mau biayain atau enggak. Tapi kalian jangan pernah berpikir bahwa saya baru bisa begini kalau saya dibantu ini. Saya baru bisa begini kalau Pak Bupati begini. Saya baru bisa begini kalau Pak Kades begini. Kalau kalian berpikir kayak gitu, nasib kalian bukan tergantung dari diri kalian, tapi nasib kalian tergantung dari orang lain. Masa nasib kita digantungkan pada orang lain? Nasib kita harus tergantung pada diri kita sendiri. Kalau saya, kan banyak kan orang, saya mau keluar rumah asal nggak hujan. Saya mau keluar rumah asal Bu Erlin nggak ada di situ, soalnya saya nggak suka sama Bu Erlin misalnya. Saya mau keluar rumah karena ABC. Kalau kita terlalu banyak syaratnya, kita nggak mulai-mulai, yang rugi kita sendiri kan. Nah itu attitude, itu sikap mental itu. Nah, saya percaya yang dilatih ini akan menjadi baik. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Bapak Presiden juga pesan, setiap saya kunjungan daerah, nomor 1, sampaikan salam beliau ke masyarakat di daerah. Yang kedua, tolong jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Bangsa kita yang dulu tahun 45 itu masih negara sangat miskin, gak dihargai dunia. Sekarang kita sudah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 15 di dunia. Tahun 2050 nanti kalau kita bisa jaga persatuan dan kesatuan, banyak yang memprediksi Indonesia akan menjadi negara maju dengan GDP 7 triliun US dollar. Pada saat itu kita menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Pada saat itu UMP sudah di atas 60 juta rupiah per orang. Tahun 2050, saya udah lewat kali, kalian masih. Saya cuma nanti didoain doanya. Terima kasih Pak Menteri, bener doanya 60 juta gitu kan. Ah ilaha illallah gitu kan. Iya kan. Ya saya seneng didoain kayak gitu. Ya, tapi itu kalian yang menikmati. Nah tapi semua itu gak akan terjadi kalau kita gak bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Kita pernah punya masa lalu yang kelam. Bangsa yang besar ini pernah dijajah oleh 5 bangsa asing yang lebih kecil dari bangsa Indonesia, yang jaraknya jauh dari Indonesia. Selama lebih dari 350 tahun. Kita pernah dijajah sama Portugis, kita pernah dijajah sama Spanyol, kita pernah dijajah sama Inggris, kita pernah dijajah sama Belanda, kita pernah dijajah sama Jepang. Padahal mereka bangsa lebih kecil dari kita. Dan bahkan sebagian bangsa-bangsa yang pernah menjajah itu sejak kita bersatu selama 73 tahun, sekarang ekonominya udah kalah. Yang belum kalah sama Indonesia tinggal Jepang sama Inggris. Yang lainnya udah ketinggalan, Belanda udah lewat, Portugis apalagi, Spanyol apalagi. Karena kita bangsa besar. Tahun 2050 semua yang jajah kita ekonominya udah kalah. Inggris, Jepang juga udah kalah. Nah kalau kita lihat, kenapa kok kita bisa dijajah selama 350 tahun? Karena kita waktu itu gampang diadu domba. Akhirnya bangsa yang kecil kita diadu domba, berantem sendiri,
mereka mengisap darah kita. 350 tahun kita jadi bangsa kelas 2 karena kita dijajah, karena kita jadi bangsa. Begitu generasi muda kita bersatu mulai tahun 1908, dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928, tidak lama setelah itu tahun 1945 kita merdeka. Walaupun merdeka masih jadi negara miskin. Tapi kita bersatu, sekarang kita menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 15 di dunia. Nah, makanya jangan gara-gara pilkada, nanti di sini ada pilkada lagi kan, tahun 2020 atau 2021, jangan gara-gara pilek, pilgub, pilpres, kita jadi terpecah-pecah. Pilihan boleh beda, tapi jangan sampai memecah belah bangsa. Jangan sampai gara-gara pesta demokrasi yang kita selenggarakan 5 tahun sekali, sama temen yang tadinya satu bangku gini, beda pilihan, mulai nggak ngomong, mulai SMS-nya hoak-hoakan, mulai hina-hinaan, mulai lempar-lemparan telepon. Kalau lemparan telepon saya kali, telepon mahal kali ya. Suami istri mulai tidurnya pisah. Padahal banyak yang punya cita-cita tidurnya pisah tuh, yang udah tua-tua terutama tuh. Pilkada disalahin. Jangan sampai itu terjadi. Masa depan anak cucu kita ada di tangan kita. Apakah mereka jadi bangsa maju atau menjadi bangsa yang hancur? Kita lihat negara-negara yang nggak bisa yang dipecah belah. Di Timur Tengah lah contohnya. Itu dipecah belah. Padahal itu banyak negara satu bangsa. Dipecah-pecah. Udah dipecah-pecah, mereka berhasil jadi negara maju, dipecah-pecah hancur. Lihat Syria, lihat Irak, lihat Libya, lihat Sudan. Sebelum mereka pecah, mereka jauh lebih kaya dari Indonesia. Sekarang mereka untuk balik seperti semula lagi itu butuh waktu 100 tahun. Mau jalan takut ada bom, mau lari pagi Pak, kayak Pak Bupati hobinya lari pagi takut ditembak orang. Mau sholat takut ada bom, mau ke gereja takut ada bom. Apa kita mau kayak gitu? Lebanon yang tadinya dulu belum ada Singapura, ya Singapura udah ada tapi belum kayak sekarang. Belum ada Dubai, belum ada Abu Dhabi, belum ada Qatar. Pusat ekonomi Timur Tengah di Lebanon. Begitu pecah kita lihat. Dari tahun 57 sampai sekarang masih belum pulih. Nah, makanya kita jaga Indonesia jangan pecah, itu tugas kita semua. Karena pecah ini kadang-kadang kita diadu sama bangsa lain, kita nggak sadar. Orang lain nggak kepengen Indonesia jadi superpower, jadi negara nomor 4 di dunia. Mereka juga takut itu jadi saingan mereka, takut secara militer mereka nggak bisa semau-maunya sendiri kayak sekarang. Mereka berusaha untuk memecah-mecah seperti mereka memecah-mecah Timur Tengah. Jangan sampai kita dipecah-pecah, itu pesannya Bapak Presiden. Jadi demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bisa dimanfaatkan pelatihan ini. Pelatihan ini mudah-mudahan dijadikan awal untuk menentukan masa depan kalian yang lebih bagus, untuk menentukan masa depan anak cucu kita yang lebih bagus, untuk menentukan desa-desa kita yang lebih bagus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa terus melindungi kita semua, terus melindungi bupati-bupati kita, presiden kita, dan semoga Indonesia menjadi negara yang maju seperti yang banyak diperkirakan banyak orang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah pengarahan yang telah disampaikan oleh Bapak Eko Putro Sanjoyo selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sebagai acara berikutnya mungkin akan ada sesi tanya jawab. Monggo untuk Kabupaten Blora. Halo, Blora? Blora?
Halo, Kabupaten Blora. Belum tersambung. Cek untuk Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo. Dipersilakan. Selamat siang Kulon Progo. Yes. Selamat siang Pak Kadis. Ya, Asisten. Pak Menteri. Saya Pak Jumanto, asisten Perhutanan Sosial Kabupaten Kulon Progo. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu langsung dengan Pak Menteri walaupun jarak jauh. Kami di Kulon Progo, Bapak di Jogja, 40 km Pak Menteri. Wah, hebat. 40 km dari sini ya Pak? Iya Bapak. Berapa jam itu Pak? Kalau di Jogja jalannya udah bagus mungkin nggak sampai sejam ya? 1,5 jam Bapak. Nanti kalau tolnya jadi mungkin setengah jam Bapak. Insya Allah. Oke, kami akan ini saya dengan peserta pelatihan hidroponik akan kami salami dulu peserta kami Pak Menteri. Apa kabar teman-teman peserta pelatihan? Gimana pelatihannya? Bermanfaat atau enggak? Semangatnya luar biasa. Nah, saya berharap dari pelatihan hidroponik ini ya nanti diajarin packagingnya juga. Nanti coba kerjasama sama Kabupaten Sleman karena Kabupaten Sleman sudah kerjasama dengan e-commerce dengan Bukalapak jadi bisa dipasarkan secara online kemana saja. Iya Pak Menteri akan kami laksanakan hal itu. Ini kami ada 30 peserta pelatihan hidroponik akan kami sapa. Pelatih hidroponik. Bila Kulon Progo, beli Kulon Progo, ison nandur, Luar biasa Pak Asisten. Nah mudah-mudahan semangatnya nanti waktu sudah mulai dijalankan, kalau ada soal tetap semangat. Jangan begitu ada soal langsung semangatnya turun. Ini Pak Menteri, ini kan pelatihan hidroponik. Dan alhamdulillah sangat bagus. Nanti kalau itu terjadi, kita nggak usah beli, namun kita menanam. Sehingga tidak ada istilah ngopo iso nandur, ngopo tuku itu berarti kita nanti membeli betul kita sendiri Pak Menteri. Baik, terima kasih ya Kulon Progo, sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Blora gimana, sudah bisa nyambung Blora? Blora, halo. Mas Arief? Halo, Blora. Ya kalau Wakil Bupati dan teman-teman semuanya di Blora mendengarkan, nah itu suaranya masuk tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri. Waalaikumsalam Pak Wabub. Selamat siang. Selamat siang. Salam apik dari peserta Blora. Salam apik. Ini apik loh ya, bukan kampanye nih. Suaranya terputus lagi Pak Wakil Bupati.
Bagus, bagus, bagus. Kita harapkan akan terus bisa kita tingkatkan. Nanti mungkin langkah selanjutnya kita packaging, kita potong, kita pasarkan di supermarket, seperti itu Pak Ibu. Halo? Suaranya agak putus-putus. Ya, ini karena jaraknya 300 km ya Ibu. Jadi Budidayanya ayam japer Pak ya? Joper. Jangan joper, diganti bloper Pak, blora super. Blora super ya. Jadi ini rata-rata penghasilan per orang kalau memelihara 500 ekor bisa menghasilkan minimal 2,5 juta per bulan. Bagus. Ya. Jadi ini sangat bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal ibadah untuk kalau tidak sebut besaran. Terima kasih Pak Guru. Baik Pak Wakil Bupati, terima kasih. Kelihatannya koneksinya bermasalah. Mudah-mudahan terus berkembang. Nanti kita ketemu Pak, kita matangkan prukadesnya untuk komoditas-komoditas lainnya di Kabupaten Blora. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian juga Kulon Progro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prukadesnya dibicarakan aja langsung ke saya. Nanti kita kembangkan komoditas yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, demikian pengarahan secara online yang disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam rangka pelatihan pengelolaan BUMDes di Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta, pelatihan hidroponik di Kabupaten Kulon Progo, serta pelatihan ternak ayam Jawa Super di Kabupaten Blora telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat kita ambil manfaatnya bersama-sama. Monggo untuk foto bersama langsung diambil dari depan menghadap ke selatan.